Dan Nabi SAW pernah bercerita betapa besarnya pahala yang didapatkan orang yang apa? Membebaskan hutang orang. Gitu. Dalam sebuah hadis, ini hadis dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau SAW, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Para malaikat pernah menerima ruh orang sebelum kalian. Ini tentang umat dahulu. Jadi ruhnya dihadapkan di antara para malaikat. Jadi ketika meninggal ruhnya berhadapan dengan para malaikat. Faqalu, maka malaikat bertanya kepada dia, "A'amilta minal khairi syai'a?" Apakah kamu pernah mengamalkan kebaikan? Sampai-sampai para malaikat itu mencium baunya yang harum ya, dan menerima keberadaannya. Sebab kalau roh ini jelek, jemaah, baunya busuk. Malaikat gak mau ketemu dengan roh-roh tadi yang baunya busuk. Makanya dia dilemparkan nanti kemana? Ke kuburannya lagi, di situ dia menerima azab kubur. Nah, tapi kalau ruhnya baik, para malaikat itu menyambut. Nah, ini malaikat mencium bau harum, otomatis nih orang pasti punya amal baik yang luar biasa. Maka malaikat bertanya kepada ruh orang ini, kira-kira kamu beramal apa gitu loh, yang membuat kamu seperti sekarang? Qala la, kata ruh ini, kayaknya nggak ada yang istimewa gitu loh. Menurut dia kayaknya biasa-biasa aja. Qalu tadzakkar, maka kata para malaikat, coba sebutkan. Barangkali itu menurut kamu biasa-biasa saja, tapi itu istimewa. Terus kata orang ini, kuntu udayinun nasa. Dahulu aku pernah menghutangi manusia. Jadi dia senang ngutangin orang ya. Senang banget ngutangi orang gitu. Bahagia ketika dia bisa menghutangi orang. Ya, bukan malah apa? Sembunyi-sembunyi nih, ntar diutangin lagi. Enggak, dia memang senang menghutangi orang. Kemudian kata dia, fa'amuru fityani an yungzirul mu'sir. Dan aku perintahkan pembantuku setiap menagih hutang untuk menunda, memberikan dispensasi bagi orang yang memang kesulitan bayar hutang. Wa yatajawwazu 'anil musir, dan aku perintahkan para pembantuku untuk apa? Memaafkan yang sudah enggak mampu bayar. Yang masih mampu tapi sudah jatuh tempo tapi belum ada, dikasih waktu untuk menunda pembayaran. Sementara yang sudah sama sekali enggak mampu, udah mentok, dimaafkan. Coba hebat kan ya? Nah ini. Kemudian dengan sebab itu Allah katakan kepada dia, tajawwazu anhu, maafkanlah hambaku ini. Padahal mungkin dia punya dosa-dosa yang lain, tapi karena dia punya kebiasaan positif, yaitu apa? Menghutangi orang, kemudian memberikan tempo bagi yang kesulitan, dan memaafkan bagi yang sudah mentok. Ya, dengan sebab itu Allah maafkan dosa-dosanya. Allah katakan, maafkanlah apa? Dosa-dosa dia, sehingga dia disambut oleh malaikat. Nah dia pikir itu amalan biasa, ternyata itu amalan menyelamatkan dia di saat dia meninggal dunia. Bayangkan jemaah. Padahal mungkin dia punya dosa-dosa itu. Tapi apa? Karena ada amalan mulia. Jadi jemaah sekalian, dari sini kita ambil pelajaran, kadang sebuah amal kita remehkan, tapi ternyata itu jadi amal hebat nanti buat kita. Jadi amal pamungkasnya kita. Sementara kadang-kadang kita mengira ini amal hebat, menurut kita hebat, bisa jadi malah itu biasa-biasa aja. Jadi terkadang makanya dalam beramal nih kita jangan pilih-pilih. Ada peluang kita beramal, amal. Karena bisa jadi ini amal kecil menurut kita, suatu saat itu jadi amal pamungkas kita. Sama kayak orang ini. Menurut dia kan dia udah kebiasaan dia maafin orang yang utang kan. Menurut dia itu biasa kan, udah biasa dia memaafin orang utang. Tapi apa? Ternyata itu jadi amalan pamungkas dia di saat dia meninggal, yang menyebabkan Allah di hari kiamat maafkan dosa-dosanya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah.